Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil tugas besar statistika yang telah kami kerjakan. Pertama akan dijelaskan oleh Isa. Oke, baik. Terima kasih Tangguh. Di sini saya akan menjelaskan mulai dari yang pertama. Pertama, di sini kami melakukan import dari semua modul yang diperlukan, yaitu ada import matplotlib, ada pandas, seaborn, numpy, test-in, linregress, dan linear regression. Untuk file-file import ini atau modul-modul ini kita run dulu. Oke, sudah berhasil di run. Lalu yang kedua, kita masuk ke tahap kedua, yaitu penguploadan file dengan menggunakan layanan Google Colab-nya, yaitu dengan melakukan import files. Jadi kita menjalankannya, lalu masukkan file. Di sini kelompok kami itu melakukan analisis data pada data 11 dari data yang disiapkan oleh dosen. Sini kita memasukkan data nomor 11. Oke, data sudah berhasil diupload. Lalu ke sini kita mulai membaca data Excel yang kita eksplorasi, yaitu di sini kami menginisiasi data dengan nama 11 data lalu lintas Mei 2022.xlsx ini menggunakan dokumen modul pandas dengan membaca file Excel tersebut dan menginisiasinya dengan nama lintas. Lalu nama lintas tersebut di print, dan ketika di run dia akan memunculkan semua data-data yang ada pada data Excel tersebut. Tiap-tiap kolomnya juga dimunculkan. Untuk selanjutnya di sini ini untuk menjalankan atau menunjukkan daripada summary dari semua yang ada daripada data Excel tersebut, yaitu ringkasan statistik deskriptif seperti mean, median, kuartil, dan lain-lainnya. Jadi di sini menginisiasi dengan nama summary stats, lalu memanggil fungsi describe menggunakan inisiasi data Excel dengan nama lintas, lalu variabel tersebut di print, dan ketika di run maka dia akan memunculkan kolom-kolom daripada data Excel, mulai dari mean, standar deviasi, mean, dan semuanya. Lalu kita masuk ke perhitungan eksplorasi datanya, yaitu di sini kita menghitung mean-nya. Pertama di sini menginisiasi dengan nama main values, lalu menggunakan modul pandas menggunakan memanggil fungsi mean dengan inisiasi dengan data lintas, yaitu data Excel yang kami gunakan. Di sini numeric only true ini menandakan kalau data-data yang dipanggil dari kolom itu adalah data-data numerik. Lalu di print, maka hasilnya akan menampilkan nilai mean dari tiap kolom, dari kolom total motor, total mobil, bus atau truk, jumlah, headway, gap, dan seterusnya. Median juga begitu, median juga kurang lebih sama dengan mean. Ketika di run dia juga menggunakan modul pandas untuk memanggil fungsi mediannya dan menginisiasinya menggunakan data lintas atau data Excel tersebut. Sini juga sama, dia memanggil data-data numerik saja dari tiap kolomnya. Lalu untuk modus juga kurang lebih sama. Di sini ketika di run, dia akan memanggil nilai-nilai terbanyak dari tiap-tiap kolom dengan menggunakan modul pandas juga dengan memanggil fungsi mod, lalu diinisiasi dengan data lintas. Lalu untuk variansi, variansi ketika di run dia akan memunculkan nilai-nilai variansi daripada tiap-tiap kolomnya. Nilai varian
Untuk mencari nilai variansi di sini dia menggunakan fungsi var, yaitu fungsi yang juga sama disediakan oleh modul Pandas dan inisiasi dengan data lintas atau data Excel yang kami eksplorasi. Di sini dia akan menunjukkan nilai-nilai daripada total motor dan total mobil. Perlu diketahui nilai variansi tersendiri itu ketika nilai variansinya lebih kecil itu akan penyebaran datanya itu kira-kira berkumpul di median atau mendekati rata-rata. Di sini akan menunjukkan nilai-nilai variansi daripada tiap kolom-kolom yang ada pada data Excel. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman sekelompok saya. Saya persilahkan. Baik, selanjutnya yaitu deviansi value. Nah, deviasi value ini tidak beda jauh dengan variansi value, di mana variabel ini dibuatlah variabel dengan nama std deviasi value. Lalu variabel ini melakukan operasi inisiasi logika dengan nilai standar deviasi pada file Excel dan akan menghasilkan output sebagai berikut. Mohon di run. Yes. Nah, ini adalah output dari deviansi value. Baik, selanjutnya yaitu kuartil data pada Excel. Nah, kuartil data pada Excel ini membagi 3 kuantil. Kuantil pertama mengambil data terendah dengan nilai 25%, lalu mengambil data nilai tengah atau median yaitu 50%, lalu data dengan nilai tertinggi yaitu 75%. Nah, ketika di run akan menghasilkan data-data berikut ini. Nah, terdapat 3 kuartil, yaitu kuartil pertama, kedua, dan ketiga. Bisa dilihat pada tampilan berikut. Selanjutnya yaitu box plot. Box plot ini akan menampilkan sebuah box semua data. Nah, pertama yaitu melakukan plt.figure dengan peak size-nya yaitu 16 unit, lebar dengan 16 unit dan tinggi 8 unit. Lalu memanggil sns.boxplot menggunakan modul seaborn. Lalu melakukan plt.title untuk membuat judul dari boxplot yang kita buat. Selanjutnya yaitu melakukan rotasi dengan memutar sumbu X sejauh 90 derajat dan hasilnya akan seperti pada tampilan. Berikut adalah hasil run dari boxplot yang kelompok kami buat. Selanjutnya yaitu histogram semua data pada Excel. Nah, histogram ini berfungsi untuk membuat histogram di mana kami melakukan histogram ini dengan fixed size 15. Di sini untuk menentukan jumlah bin atau kelompok, lalu ada layout yang berfungsi untuk tata letak subplot untuk menampilkan histogram dengan 4, lalu melakukan plt.title untuk membuat judul dari boxplot yang kita buat, dan lalu melakukan plt.show untuk menampilkan histogram yang kelompok kami buat. Berikut adalah beberapa histogram yang muncul pada outputan dari hasil histogram yang kelompok kami buat. Lalu selanjutnya yaitu tabel 2 dimensi dan dua dimensi data total mobil dan total motor. Pada tabel ini kami melakukan analisis pada tabel 2 dimensi menggunakan 2 kolom data yaitu total mobil dan total kolom motor. Lalu kedua kolom ini dilakukan cross tab
yang bertujuan membuat tabel contingents. Tabel ini akan menunjukkan berapa banyak observasi yang memiliki kombinasi nilai tertentu. Lalu di sini kami melakukan print, di mana print ini untuk menampilkan judul tabel 2 dimensi antara total mobil dan total motor. Lalu di sini kami melakukan juga print contingents table, dan berikut adalah tampilan dari tabel 2 dimensi total mobil dan total motor. Dan sekian dari saya selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk bagian selanjutnya, itu ada heat map semua data pada Excel. Pada function ini, pada bagian ini kita menggunakan PLT atau Matplotlib ya, yang itu library dari Python sendiri, yang mana pada kode pertama, baris pertama itu kita melakukan suatu pengukuran figur dari plot yang akan kita buat. Dalam hal ini lebar yang kita buat adalah 10 unit dengan tinggi 8 unit. Lalu setelah itu kita coba hitung matrik korelasinya dengan menggunakan data frame lintas yang sebelumnya sudah diupload pada kode yang sebelumnya. Lalu kita menggunakan SNS atau Seaborn Library, di mana ini akan digunakan untuk memvisualisasi data heatmap-nya. Coba di run aja. Nah, untuk outputnya sendiri seperti ini. Nah, ini output dari function atau kode yang tadi kita buat. Lalu untuk function selanjutnya ada, bukan function, tapi untuk baris kode selanjutnya itu ada scatter plot data mobil dan motor. Jadi pada kode ini kita akan membuat suatu scatter chart dengan menggunakan PLT juga dan SNS juga. Jadi SNS-nya itu digunakan untuk memvisualisasi dan PLT-nya untuk perhitungan seperti itu. Jadi PLT-nya sendiri pada tahap awal itu akan membuat figur atau ukuran 10 dengan lebar 10 unit dan tinggi 6 unit. Lalu akan dibuat scatter plotnya sendiri menggunakan SNS dengan X total mobil dan Y total motor. Lalu data yang dipakai adalah data dari lintas yang sebelumnya udah didefinisiin di awal. Kalau misalnya kita run, nah kita akan coba lihat hasilnya. Nah, ini hasil dari kode yang tadi saya jelaskan. Nah, untuk kode selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian menghitung korelasi antara total mobil dan total motor. Nah, untuk cara menghitungnya sendiri, kita hitung saja menggunakan data frame yang sudah dibuat sebelumnya, yaitu lintas. Kita akan mencari korelasi antara lintas total mobil, yang langsung aja menggunakan suatu function core dan masukkan parameter lintas total motornya. Jadi itu akan menghasilkan korelasi antara mobil dan motor. Kalau misalnya kita run, kita akan coba lihat hasilnya. Nah, untuk hasilnya sendiri sudah terlihat di situ korelasi antara mobil dan motor adalah 0,6 sekian. Lalu untuk baris kode selanjutnya saya akan menjelaskan bagian regresi linear data total mobil dan total motor pada Excel. Pada tahap pertama kita akan membuat suatu model menggunakan linear regression, yaitu suatu library juga dari Python, yang mana kita akan coba hitung regresi linearnya dari total motor dan total mobil dan total motor yang ada pada Excel. Kalau dengan X adalah lintas mobil dan X adalah total mobil dan Y adalah total motor yang ada di dalam data frame lintas. Lalu model akan melakukan fit dari X dan Y tersebut dan akan didapatkan koefisien dan intercept dari hasil fit tersebut. Kalau misalnya kita run, coba.
Nah, ini hasil runnya, koefisiennya itu ada di situ juga dan interceptnya juga ada di situ. Lalu untuk baris terakhir dari kode ada uji hipotesis data pada Excel. Nah, pada kode ini kita akan menguji hipotesis data dari Excel yang sudah diupload sebelumnya, yaitu lintas. Nah, kita akan buat mengkategorikannya menjadi dua, yaitu lintas 1 dan lintas 2. Pertama kita definisi seperti itu, lintas dengan parameter pertama coba kita cek lintas bus atau truknya itu 0 atau 1 gitu. Nah, untuk lintas 1 itu di mana lintas bus atau truknya itu 0, sedangkan untuk lintas 2 yaitu lintas dengan bus atau truknya itu 1. Nah, kita setelah itu kita akan menggunakan tes underscore IND. Nah, itu juga salah satu library yang kita gunakan di sini. Dan hasil dari penggunaan function dari library itu akan menghasilkan 2 return, yaitu tstar dan pval. Nah, untuk hasilnya sendiri kita bisa langsung print karena ini menggunakan library jadi lebih mudah. Coba di run. Nah, itu tes statistik dan p-value-nya sudah terhitung. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, saya kembalikan ke Desa. Baik, terima kasih. Mungkin dari kelompok kami itu saja yang bisa kami sampaikan terkait presentasi tugas statistika dari mata kuliah ini. Apabila ada kesalahan kata, kiranya dimaafkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat malam.